Bab 151. Perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari. Wang Lin berhenti. Dia melirik token sebelum tatapan dinginnya mengunci Qian Kun. Setelah Li Muan melihat token itu, dia ragu sebelum melihat lebih dekat dan terkejut. Dia berkata, itu adalah perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari. Aku tidak percaya Laut Iblis memiliki harta karun seperti ini. Saya hanya melihatnya di catatan kuno. Petik 2. Li Muan dengan cepat menjelaskan detail token itu kepada Wang Lin. Napasnya terengah-engah saat dia selesai dan ada rasa takut di matanya saat dia melihat token itu. Qian Kun benar-benar takut Wang Lin tidak akan mengenali token itu. Jika Wang Lin tidak mempercayainya dan membunuhnya, itu akan sangat buruk. Namun, setelah melihat gadis itu menjelaskannya, dia akhirnya santai. Dia tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang bersedia membunuh setelah mengetahui efek dari perintah pembunuhan. Dia santai di dalam hatinya dan berkata, "Rekan kultivator, apa pendapat Anda tentang proposal saya? Jangan terlalu keras kepala. Jika Anda benar-benar membunuh saya, Anda akan ditandai dengan perintah pembunuhan dan itu akan menimbulkan banyak masalah bagi Anda. Gadis yang bersamamu juga akan terseret, jadi kenapa harus seperti ini? Apakah aku salah?" Wang Lin bahkan tidak melihat Qian Kun. Dia menoleh ke Li Muan dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Jika saya bisa bertahan 100 hari, saya bisa mendapatkan semua kultivasinya." Li Muan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Jantung Qian Kun berdetak kencang saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mulai mundur, tapi tatapan dingin Wang Lin tiba-tiba terkunci padanya. Wang Lin meludahkan satu kata, "Mati." Qian Kun menjerit sengsara saat darah keluar dari mulut dan hidungnya. Darah juga menyembur keluar dari mata dan telinganya saat dia meninggal. Saat dia jatuh, token di tangannya pecah dan lampu merah tiba-tiba terbang keluar, membentuk dunia, menghukum, di udara. Kata ini berwarna merah darah. Seolah-olah itu baru saja ditarik keluar dari genangan darah. Itu melayang di atas kepala Wang Lin dan terlihat sangat cerah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat hukuman raksasa di atasnya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tendon naga terulur dengan seutas benang dan meraih tubuh Qian Kun. Wang Lin meraih Li Muan dan kembali ke Gunung Wuding dalam sekejap mata. Munan dan Mu Bei menatap tercengang pada hukuman raksasa berwarna merah di udara dan merasakan desakan keserakahan. Namun, dengan cepat menghilang saat mereka berdiri dengan hormat di atas Gunung Wuding dengan rasa dingin di punggung mereka. Wang Lin menatap mereka dengan dingin dan bertanya, "Apakah markas Fighting Evil Sect memiliki pembudidaya Nas Chen Sol?" Munan dengan cepat berkata, "Tidak ada. Belum lagi Fight Evil Sect, tidak ada pembudidaya Nas Chen Sol dalam jarak 10 juta kilometer dari kota Nando. Bagaimana mungkin para senior itu ada di sini? Mereka semua berada di laut dalam." Wang Lin menatap mata Munan sampai kaki Munan mulai bergetar sebelum dia bertanya, "Tingkat kultivasi apa yang merupakan kepala sekte pertarungan jahat sekte?" Mo Bei dengan cepat maju selangkah dan berkata, "Senior, kepala sekte dari Fighting Evil Sekte berada di tahap pertengahan formasi inti. Namun, dia berada di puncak dan dikatakan hanya selangkah lagi dari tahap akhir." Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Kalian berdua, pimpin jalan. Kita akan melakukan perjalanan ke markas Fighting Evil Sect."
Bagaimana Munan dan Mubei berani menolak? Mereka berdiri dan dengan hormat memimpin jalan. Saat terbang, keduanya melihat kata merah di atas kepala Wang Lin. Mereka berdoa agar menarik lebih banyak orang untuk membunuh Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia membuat keributan karena semua pembudidaya di bawahnya yang lihat kata merah itu menarik napas dalam-dalam. Hal yang paling mencolok adalah hukuman berwarna merah darah di atas kepala Wang Lin. Setelah itu 10 tubuh terbang di belakangnya seperti meteor. Orang tidak bisa tidak berpikir bahwa 10 orang itu juga mencoba membunuh orang ini karena perintah pembunuhan tetapi malah bunuh diri. Orang ini pasti telah mengikat tubuh-tubuh itu sebagai peringatan kepada semua orang. Setiap orang yang melihat ini menjadi gelisah, tetapi mereka semua mengeluarkan giok transmisi suara dan mengirimkan berita itu ke teman dan sekte. Berita bahwa perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari telah muncul kembali di lautan setan dengan cepat menyebar melalui berbagai cara. Ini berarti bahwa jika ada yang bisa membunuh orang ini, mereka akan bisa mendapatkan setidaknya kultivasi lengkap dari kultivator formasi inti tahap awal. Hal semacam ini merupakan godaan besar bagi para pembudidaya formasi inti atau pendirian yayasan. Untuk yang terakhir, itu berarti mencapai tahap formasi inti. Itu juga mungkin bagi para pembudidaya formasi inti tahap tengah untuk melangkah ke tahap akhir formasi inti. Apa yang terutama membuat orang penasaran adalah pada tingkat kultivasi apa orang yang mengaktifkan perintah pembunuhan itu. Jika itu adalah pembudidaya formasi inti tahap akhir, maka kegemarannya akan lebih besar. Saat Wang Lin terbang, inti emas seukuran kepalan tangan sekarang berada di tempat di mana inti prototipe berada dan mengisi tubuhnya dengan energi spiritual. Wang Lin menghitung bahwa kultivasi formasi intinya 100x lebih kuat daripada pendirian yayasan. Dia menatap bagian dalam laut iblis. Matanya tampak langsung menembus laut dalam dan mendarat di sisi lain Zhao. Dia mengungkapkan senyum dingin dan bergumam di dalam hatinya, Teng Huayuan, hari ini aku telah mencapai tahap formasi inti. Pada hari saya mencapai tahap Naschen Sol adalah hari mereka saya akan membunuh jalan kembali ke Sao. Teng Huayuan, lebih baik kamu tidak mati lebih awal. Aku akan mengubur setiap anggota keluarga Teng bersamamu. Monan diam-diam menatap Wang Lin. Ekspresi yang dilihatnya membuat kulitnya merinding dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia diam-diam mengutuk, kenapa tidak ada yang datang untuk membunuh orang ini? Dengan kata sebesar itu di atas kepalanya, seseorang segera datang dan membunuhnya. Jika kita benar-benar membawanya kembali, bahkan jika kita tidak dibunuh olehnya, kepala sekte akan membunuh kita. Saat dia sedang berdoa, seseorang berjalan keluar dari kabut. Orang ini tampak seperti monster. Saat dia berjalan keluar, kabut menyingkir. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, dan mengenakan jubah hitam. Seluruh orangnya memancarkan cahaya hitam. Jika orang ini memiliki wajah yang terlihat keren, dia akan terlihat dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi sayangnya, orang ini sudah parubaya. Perutnya membuncit dan dia memiliki senyum di wajahnya. Akibatnya, tidak ada niat membunuh. Sebaliknya, dia terlihat sangat licik. Ekspresi Munan dan Mubei segera berubah ketika mereka melihat orang ini, tetapi kilatan kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Pria gemuk parubaya itu menatap kata di atas Wang Lin, tertawa lebar, dan memujinya. Tes, perintah bunuh 10.000 setan 100 hari,
Bagus. Bagus. Junior, aku memberimu waktu setengah jam untuk menangani urusanmu sebelum kamu mati. Jangan mencoba melawan, dengan budidaya formasi inti tahap awal Anda bukan tandingan saya, Tuan Iblis Jubah Hitam. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan pandangan seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke langit. Limuan tersenyum saat dia melihat pria gendut yang sombong itu. Dia kemudian menatap Wang Lin dan senyumnya melebar. Mo Nan menjadi bersemangat. Sekarang ini benar-benar ahli. Ini adalah kultivator pemerah pipi yang bahkan harus dilelahkan oleh kepala sekte, Raja Iblis Sang Guanmo. Dikabarkan bahwa kultivasinya sama dengan kepala sekte, puncak formasi inti tahap menengah dan satu langkah dari formasi inti tahap akhir. Metode kultivasinya juga selangkah di atas kepala tetua. Wang Lin mengerutkan kening dan mencibir, kamu mendekati kematian. Sang Guanmo terkejut saat mata hijaunya menatap Wang Lin dan mendengus jijik. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengirimmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya formasi inti tahap tengah itu. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin menunjuk Raja Iblis Jubah Hitam Sang Guanmo dan berkata, mati. Saat kata, mati keluar, sebuah batu giok terbang keluar dari dada Sang Guanmo dan terbelah menjadi dua bagian. Itu melepaskan awan asap yang menghilang ke lautan setan. Apa ini? Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih dua potong batu giok itu. Dia memindai mereka dengan perasaan ilahi, lalu ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Setelah memasukkan dua potong batu giok ke dalam tasnya, dia menatap Sang Guanmo yang ketakutan. Mantra kematian. Keringat dingin mengucur dari wajah Sang Guanmo. Sepotong batu giok ini diberikan kepadanya oleh tuannya yang telah lama meninggal. Dikatakan mampu memblokir serangan dari kultivator Nas Chen Sol dengan kekuatan penuh. Pada tahun-tahun ini, dia selalu berada di bagian luar lautan iblis dan selalu menyembunyikan dirinya setiap kali dia bertemu dengan para pembudidaya Nas Chen Sol karena dia tidak berani mengacaukan mereka. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi di bawahnya, dia akan memeras semua yang dia bisa dari mereka. Dia menciptakan nama untuk dirinya sendiri dengan melakukan ini. Namun, sekarang dia akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin dan takut Wang Lin akan berkata mati lagi. Kakinya menjadi lembut dan dia dengan cepat berlutut ke tanah dan memohon, "Senior, kasihanilah, senior kasihanilah." Junior Sang Guanmo tahu dia salah, mohon maafkan saya. Mo Nan menatap dengan tercengang pada apa yang terjadi. Lalu dia diam-diam menatap Wang Lin. Setelah melihat tatapannya yang dingin, dia tidak lagi berani memikirkan hal-hal yang dia pikirkan sebelumnya. Mo Bei juga menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ketakutannya. Ketika Sang Guanmo melihat tatapan Wang Lin masih dingin, jantungnya berdetak kencang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, Junior bersedia menjadi muridmu dan mendengarkan setiap perintahmu. Guru, terimalah saya sebagai murid Anda." Dia memandang Limuan dan berkata, "Kamu pasti istrinya. Tolong minta dia untuk menerima saya sebagai muridnya." Limuan tersipu dan menatap Wang Lin. Namun, setelah melihat ekspresi dinginnya, dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya dalam diam. Wang Lin menatap Sang Guanmo dengan dingin. Jirilem melonjak dalam pikirannya dan kilat merah bisa dilihat di matanya.
Sang Guanmo dengan hati-hati mengamati Wang Lin selama ini dan menyadari bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia tahu bahwa karena Wang Lin dapat mengaktifkan giok pelindungnya dan membaginya menjadi dua, Wang Lin pasti memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan seorang kultivator Nas Chen Sol. Menambahkan mantra kematian, dia menebak bahwa meskipun dia lari, akan sulit untuk menghindari kematian. Tertekan dan cemas, dia menunjuk ke alisnya dan darah esensi jiwanya terbang keluar. Setetes darah esensi jiwa ini berwarna emas. Saat tetesan darah ini muncul, tubuh Sang Guanmo bergetar saat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Sepertinya tingkat kultivasinya akan turun. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin penting darah esensi jiwa. Jika diambil, tingkat kultivasi mereka rusak, dan semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Bab 152. Mengukir jalan berdarah. Saat setetes darah emas melayang keluar dari dahi Sang Guanmo, itu memancarkan cahaya lembut. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan meraih setetes darah. Setelah memindainya, Wang Lin menelannya tanpa ragu. Setetes darah sekarang berada di dalam kesadarannya dan dikelilingi oleh ji rilemnya. Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah satu pemikiran untuk membunuh Sang Guanmo. Demikian pula, jika Wang Lin mati, maka Sang Guanmo juga akan mati. Darah esensi jiwa adalah semacam batasan, hanya lebih langsung. Meskipun kesadaran seseorang terlihat kokoh, sebenarnya sangat rapuh. Begitu seseorang memegang terlalu banyak tetes darah esensi jiwa, itu akan menyebabkan kesadarannya sendiri memasuki keadaan kacau, mengakibatkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, mengambil darah esensi jiwa seseorang hanyalah tindakan sementara, dan banyak pembudidaya tidak suka melakukannya. Lagi pula, ada ribuan batasan yang melakukan hal yang persis sama. Ada juga poin lain. Darah esensi jiwa hanya dapat diekstraksi jika pembudidaya dengan sukarela memberikannya. Kalau tidak, kecuali seseorang memiliki teknik yang sangat kuat, tidak mungkin untuk memaksanya keluar. Sang Guanmo juga terpaksa terpojok. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan dengan mudah memaafkannya dan kemungkinan besar akan memberikan semacam batasan padanya. Alasan dia memohon Wang Lin untuk menerimanya sebagai murid adalah untuk memberi Wang Lin alasan untuk membiarkannya hidup. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Baru pada saat itulah dia dipaksa untuk menyerahkan darah esensi jiwanya. Hanya setelah melihat Wang Lin menerima darah esensi jiwa, hatinya akhirnya sedikit tenang. Wang Lin dengan dingin menatapnya sebelum berbalik dan dengan dingin berkata kepada Munan, terus memimpin jalan. Setelah Wang Lin membunuh sesepuh pertama dari Sekte Jahat Pejuang, dia tahu bahwa dia harus memusnahkan mereka. Jika dia hanya membunuh seorang murid, itu tidak akan menjadi masalah, tapi karena dia membunuh seorang tetua, mereka pasti akan datang mencarinya. Dia bukan lagi bocah desa yang naif saat itu, dia telah tumbuh banyak. Semua hal yang terjadi setelah dia membunuh Teng Li mengajari Wang Lin banyak hal. Karena dia sudah membunuh satu, maka dia mungkin juga membunuh 10. Karena dia sudah membunuh 10, maka dia mungkin juga memusnahkan Sekte Jahat Pejuang. Hanya dengan memusnahkan seluruh Fighting Evil Sect dia dapat mencegah lebih banyak masalah di masa depan. Dengan mengingat hal ini, dia meraih Limuan dan dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama,
Teknik gaya tarik membentuk dua tangan besar, meraih Monan dan Mubei, dan melemparkannya ke depan. Wajah kedua bersaudara itu pucat, tetapi mereka tidak berani mengeluh sama sekali karena mereka dengan cepat menstabilkan diri dan memimpin jalan dengan kepala tertunduk. Adapun Sang Guanmo, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Dia mengutuk dengan pahit di dalam hatinya tetapi tidak berani menunjukkannya karena dia takut iblis itu akan berpikir untuk membunuhnya lagi. Mantra kematian, teknik yang dia gunakan pasti mantra kematian. Untuk bisa menguasai teknik sekejam itu, dia tidak sederhana. Sang Guangmo terus mengukur Wang Lin di dalam hatinya saat dia diam-diam menatapnya. Li Muwan merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan benar-benar mencapai tahap formasi inti. Dia juga membuktikan apa yang dia katakan sejauh ini. Melawan kultivator di bawah tahap Nas Chen Sol, dia tak terkalahkan. Dia merasa seperti sedang bermimpi ketika dia memikirkan tentang beberapa tahun terakhir yang dia habiskan di lautan setan. Semuanya terlalu berbeda dari kehidupan normalnya sebelumnya. Li Muwan dari sebelumnya dia hanya akan mengolah atau memurnikan pil. Setiap kali dia pergi, kakaknya juga akan pergi bersamanya. Dengan kakaknya di sekitar, tidak ada bahaya nyata. Karena bakatnya dalam pemurnian dan formasi pil, dia dicintai oleh para tetua dan sangat populer di sektenya. Ada banyak orang di generasinya yang mengejarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil membuat hatinya tergerak. Pertama kali dia bertemu Wang Lin, mereka mengira dia adalah Sun Yukai dan salah paham. Memikirkannya sekarang, jika mereka benar-benar bertarung saat itu, bahkan kakaknya pun tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemahamannya tentang Wang Lin sekarang, dia tahu bahwa jika mereka bertarung, satu-satunya hasil adalah mereka dibantai oleh Wang Lin. Bahkan dia, dengan kecantikannya, akan mati, karena itu tidak akan berpengaruh pada Wang Lin. Dia adalah orang yang tidak berperasaan. Li Muwan memperhatikan Wang Lin dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki ide mesum tentang dirinya. Lagi pula, di matanya, dia hanyalah tungku pil. Li Muwan merasa pahit di hatinya. Kepahitan ini menjadi semakin kuat hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin mengerutkan kening saat menatap Li Muwan dan dengan dingin berkata, "Jangan khawatir. Setelah saya selesai menangani masalah di sini, saya akan mengembalikan Anda ke aliansi Hoven." Wajah Li Muwan menjadi semakin pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Mereka berdua terdiam. Segera, dua orang yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Ekspresi mereka sangat suram dan meresahkan karena lebih dari 100 bayangan kultivator muncul dari kabut di depan mereka. Masing-masing menatap hukuman besar berwarna merah di atas kepala Wang Lin. Keserakahan memenuhi mata mereka, tetapi di dalam keserakahan itu ada sedikit ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap kelompok itu dan dengan tenang berkata, "Teruslah memimpin. Jika ada yang berani menghalangi jalan kita, bunuh mereka." Sang Guanmo menyadari bahwa ini adalah kesempatannya dan dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Dia melompat keluar dan mendarat di depan Munan dan Mubei. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Sekelompok pembudidaya yayasan pendirian sampah. Dengarkan baik-baik, siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan mati." Saat mereka terus maju, semua pembudidaya menyingkir.
Tak satu pun dari mereka berencana untuk bertindak sejak awal, mereka semua hanya ingin melihat orang seperti apa yang telah mengaktifkan perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari. 10 tubuh yang terperangkap oleh tendon naga di belakang Wang Lin menyebabkan tubuh mereka menggigil. Bahkan jika mereka ingin berakting, mereka akan ragu setelah melihat tubuh itu. Namun, berita perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari menyebar terlalu cepat. Segera, semua orang dalam jarak 10 juta kilometer dari Nando mengetahuinya dan mulai bertanya-tanya. Secara bertahap, semakin banyak pembudidaya muncul di langit. Sepanjang jalan, Wang Lin sesekali bertemu dengan para pembudidaya semacam ini. Karena semua pembudidaya muncul, kecepatan mereka terpengaruh. Wang Lin menjadi tidak sabar. Setelah melihat keserakahan di mata mereka, dia ingin membunuh mereka semua. Ada juga banyak pembudidaya yang mengikuti di belakang mereka dengan niat buruk. Hati Munan dan Mu Bei bergetar. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya tidak pernah menunjukkan wajah mereka mengikuti di belakang mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat gelisah. Lupakan mereka, bahkan Sang Guanmo menjadi gugup. Jika ini terus berlanjut, maka itu akan mulai menarik perhatian para pembudidaya di luar wilayah Nado. Setelah itu, akan sulit untuk mengatakan apakah kultivator Naschen Sol akan muncul atau tidak. Dia merasa sangat khawatir dan diam-diam bertanya-tanya mengapa iblis itu belum mulai membunuh. Jika itu dia akan mulai membunuh dan menggunakan kekuatan semata untuk menekan situasi ini. Jika lebih banyak orang berkumpul, itu akan menjadi rumit. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyebabkan Limuan merasa sedikit takut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia sedikit tenang. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia tiba-tiba berhenti dan menatap para pembudidaya di sekitarnya dengan senyum dingin di wajahnya. Suara dinginnya menyebar ke kerumunan di sekitar mereka. Siapapun yang masih di sini setelah 3 napas akan mati. Dengan itu, dia menutup matanya. Setelah 1 napas, dia membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan kilat merah. Dia beralih dari memegang Limuan di lengannya ke pinggangnya. Tanpa waktu untuk menikmati perasaan lembut itu, dia tiba-tiba mundur. The Jirilem Divine Sense menyebar seperti orang gila dan cahaya keemasan keluar dari mulutnya yang menghilang setelah beberapa kedipan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memulai pembunuhan besar-besaran. Membunuh pembudidaya pendiri yayasan dalam jangkauan Jirilem semudah menghancurkan semut. Setelah mendengar jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya, pembudidaya yang tersisa menjadi ketakutan dan dengan cepat mundur. Akhirnya, mayoritas pembudidaya menggunakan semua energi spiritual mereka untuk berlari, tetapi sebelum sebagian besar pergi jauh, akan ada kilatan cahaya keemasan dan kepala mereka akan meledak. Wajah Wang Lin sangat dingin dan kejam. Saat tatapan dinginnya menyapu setiap pembudidaya, mereka akan mengeluarkan darah dari lubang mereka dan mati dengan menyedihkan. Setiap kali tubuh jatuh dari langit, urat naga di belakangnya akan membuat cabang baru dan membawa tubuh itu kembali. Kecepatan Wang Lin tidak melambat. Sebaliknya, dia menjadi lebih cepat. Target utamanya adalah pembudidaya formasi inti. Adapun pembudidaya yayasan pendirian, mereka hanya terkena akibatnya. Pada saat ini, tidak ada satupun pembudidaya di sekitarnya yang memiliki keserakahan yang tersisa di kepala mereka.
Keserakahan telah digantikan dengan teror. Dengan setiap pembunuhan, kata, hukuman, menjadi sedikit lebih merah sampai seperti lilin yang terang di kegelapan. Itu sangat merah sehingga tampak seperti bisa berdarah. Selain semua ini, semua pembudidaya yang melarikan diri takut akan cahaya kemasan. Setiap kali muncul, seseorang akan mati secara misterius. Hanya dalam 1 jam singkat, mayoritas pembudidaya yang melarikan diri terbunuh oleh pedang kristal, dan sejumlah orang yang tak terduga telah mati di Jirilem milik Wang Lin. Sudah ada lebih dari 1.000 mayat yang terjerat urat naga di belakang Wang Lin. Tendon itu seperti jubah kematian yang mengalir di belakang Wang Lin. Pada saat ini, dalam kabut 1.000 kilometer jauhnya, berdiri 7 atau 8 kultivator setan tua. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi ketakutan di mata mereka menjadi semakin jelas. Bab 153. Pertunjukan kekuatan di Nando. Para pembudidaya ini semuanya berada di tahap pertengahan formasi inti. Mereka biasanya hanya fokus pada kultivasi. Apakah itu 3 sekte penguasa, atau sekte pejuang jahat, mereka semua akan bersikap sopan kepada orang-orang ini. Jika bukan karena munculnya perintah pembunuhan, orang-orang ini tidak akan muncul. Seorang pria dengan kulit kemerahan tetapi ekspresi jahat menatap Wang Lin. Muridnya menyusut saat dia perlahan berkata, "Kita harus segera bertindak. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menarik para pembudidaya Nas Chensol." Meskipun tidak ada pembudidaya Nas Chensol dalam jarak 100 juta kilometer dari Nando, bagaimana dengan di luar itu? Begitu kultivator Nas Chensol tiba, kita tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Seorang lelaki tua yang melihat Wang Lin dengan mudah membunuh seorang kultivator formasi inti perlahan berkata, "Orang ini baru pada tahap awal formasi inti, tetapi mengapa dia begitu kuat?" Melihat bagaimana iblis tua Sangguan bahkan rela menjadi muridnya, bahkan jika kita bertindak, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apa-apa darinya. Ada juga pedang terbang itu. Saya belum pernah melihat pedang terbang yang bisa berteleportasi sebelumnya. Pedang itu harus setidaknya harta tingkat jiwa yang baru lahir, atau bahkan harta tingkat formasi jiwa. Ini telah membunuh 100 orang. Tidakkah kamu melihat 10 mayat yang awalnya diseret di belakang iblis itu? Mereka adalah tetua dari Fighting Evil Sect. Dia dapat membunuh pembudidaya formasi inti semudah dia membunuh serangga. Jika kalian masih dipenuhi keserakahan, itu masalah kalian. Aku tidak terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal. Salah satu pembudidaya memandang Wang Lin, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan perahu dan segera pergi. Para pembudidaya yang tersisa diam-diam merenung sampai salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Utusan dari Laut Dalam akan segera tiba. Saya bersedia membunuh orang ini untuk menghemat tabungan saya selama 100 tahun. Begitu saya mendapatkan pil kultivasi itu, saya akan dapat mencapai tahap akhir formasi inti dan dapat melindungi tabungan saya." Seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Sama untukku. Hidup saya akan berakhir jika saya tidak dapat meningkatkan level kultivasi saya dalam 10 tahun ke depan. Kali ini, apapun yang terjadi, saya harus mencoba." Dengan itu, tubuhnya bergerak seperti kilat menuju tempat Wang Lin berada dan para kultivator lainnya mengikuti. Para pembudidaya yang tersisa tetap diam tetapi dengan hati-hati memperhatikan keduanya.
Mereka telah memutuskan bahwa jika keduanya menunjukkan peluang menang yang kecil, mereka semua akan bertindak, tetapi jika mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali, mereka semua akan pergi agar tidak menjadikan orang ini musuh mereka. Wang Lin menyingkirkan pembudidaya formasi inti yang sudah mati dan memegang inti emas di tangannya. Dia melihat para pembudidaya yang tersebar dan mencibir di dalam hatinya. Dia menamparkan tendon naga dan berkata, "Keluar. Untuk hari ini, Anda dapat melahap sebanyak yang Anda inginkan." Petik 2. Iblis yang berada di dalam tendon naga tidak tahan dengan daya pikat semua makanan lezat di hadapannya. Namun, dia tidak berani keluar tanpa perintah Wang Lin. Tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa dan melompat keluar dari naga tendon. Mengungkap wujud aslinya, dia dengan cepat melompat ke seorang pembudidaya core formation yang melarikan diri. Tubuh kultivator itu berkedut sedikit sebelum akhirnya layu dan menjadi kerangka. Kabut merah keluar dari kepalanya dan dia tertawa. Rasanya enak. Akhirnya aku bisa makan sekarang, jadi aku akan makan sampai kenyang. Wang Lin memandangi iblis itu dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Limu Wan. Wajah Limu An pucat saat dia menatap iblis sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia ketakutan saat iblis muncul. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan dingin menatap iblis itu. Iblis segera pergi dan berpikir, siapa yang ingin berada di sampingmu? Semakin jauh Anda, semakin baik. Lebih baik jika aku tidak pernah melihatmu lagi. Dunia ini besar, betapa nyamannya menjadi bebas. Tetapi bahkan dia sendiri tahu bahwa itu hanya meminta terlalu banyak. Iblis bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengejar para pembudidaya. Saat dia mengungkapkan senyum jahat dan baru saja akan melahap seorang kultivator, cahaya keemasan menembus dada kultivator. Dia mengutuk dengan keras. Saat dia hendak melompat ke kultivator lain, ada kilatan cahaya keemasan lainnya. Setelah iblis pergi, hati Limu Wan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia sedikit ragu sebelum beralih ke Wang Lin dan bertanya, dia. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada pembudidaya lain dalam jarak 100 meter darinya. Semua pembudidaya yang mati terbungkus oleh tendon naga dan terbang di belakangnya seperti jubah. Pertempuran ini menyebabkan nama Wang Lin menyebar ke seluruh wilayah Nandou. Setidaknya ada 1000 mayat tersebar di belakangnya, menutupi langit. Hukuman, merah di atas kepalanya telah berubah dari godaan besar menjadi tanda seorang kultivator yang kuat. Itu iblis, kata Wang Lin dengan tenang, sambil menatap dua sinar cahaya yang datang ke arahnya dari jarak lebih dari 1000 kilometer. Dia menutup matanya sebentar sebelum berbalik dan pergi. San Guanmo, Munan, Mi Bei, apakah kalian bertiga sudah cukup melihat? Suara dingin terdengar di dalam kepala ketiganya. Tubuh Sang Guanmo menggigil saat dia memfokuskan dirinya sekali lagi dan terbang ke arah dua pembudidaya yang menuju ke sini. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Meskipun dia tahu bahwa iblis ini kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Mantra kematian, benar-benar menakutkan, jika aku tidak mati kali ini, maka apapun yang terjadi, aku harus mencoba mengolahnya. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa berjalan menyamping di bagian luar lautan iblis. Sang Guanmo menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa bersalah menyerahkan esensi darah jiwanya. Dimanapun mereka berada, yang kuat akan dihormati. Ini terutama berlaku untuk lautan iblis.
Sikap Munan dan Mubei menjadi sama dengan sikap Sangguanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki iblis ini, Fighting Evil Sect tidak memiliki peluang. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti iblis yang kuat. Keduanya saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan dengan cepat mengikuti Sangguanmo. Sangguanmo memandang salah satu orang dan tertawa. Haha, kalau bukan Pak Tua Ouyang. Kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain, jadi mari kita sedikit akrab. Dia segera menyentuh pedang di belakang punggungnya. Pedang hitam itu terbang keluar dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Adapun saudara-saudaramu, meskipun mereka berdua adalah pembudidaya formasi inti tahap awal, mereka terbiasa bertarung bersama. Mereka bertarung dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi masih bisa bertahan sebentar. Tatapan Wang Lin menyapu para pembudidaya formasi inti sejauh 1000 km dan matanya menjadi dingin. Para pembudidaya yang masih hidup telah melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra untuk melarikan diri lebih cepat. Sosok Wang Lin sekarang terukir di hati mereka dan tidak akan pernah hilang. Di antara 4 pembudidaya formasi inti tahap tengah yang menonton dari jarak 1000 km, lelaki tua dengan kulit kemerahan itu menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan hendak pergi sebelum murid ini tiba-tiba menyusut. Laki-laki dan perempuan berdiri 10 kaki di belakangnya. Mengambang di atas kepala laki-laki itu adalah simbol hukuman berwarna merah darah. Para pembudidaya yang tersisa memperhatikan apa yang salah dan semua mengeluarkan harta mereka seolah-olah. Mereka menghadapi musuh besar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertindak lebih dulu. Wang Lin memindai mereka berempat dan dengan dingin berkata, "Enyahlah." Di antara keempatnya, hanya lelaki tua yang siap pergi yang menunjukkan ekspresi terima kasih dan segera pergi. 3 wajah yang tersisa berubah dari merah menjadi putih saat mereka perlahan mundur. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Masalah hari ini." Limuan diam-diam menghela nafas dan berpikir, "Mengapa kamu tidak segera pergi? Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini?" Benar saja, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Jiri lemnya terbang keluar dan mata pembudidaya segera menjadi merah darah. Dia memegangi kepalanya sebelum meledak dengan keras dan inti emas berlumuran darah terbang ke tangan Wang Lin. 2 pembudidaya yang tersisa berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Wang Lin menatap keduanya. Dia meninggalkan jejak pada mereka dengan jiri lemnya. Pada saat ini, kultivator yang melawan Sangguanmo menjerit sengsara dan segera lari. Saat dia melarikan diri, iblis dan pedang kristal tiba-tiba muncul di hadapannya. Iblis menggeram, "Berhentilah mencuri dariku. Yang ini milikku, milikku." Namun, dia masih selangkah terlambat. Setelah kilatan cahaya keemasan, sebuah lubang besar muncul di dada kultivator. Setelah setengah jam, pembudidaya yang melawan saudara-saudaramu mati di bawah serangan diam-diam dari Sangguanmo. Wang Lin memasukkan pedang kristal ke dalam tubuhnya lagi dan iblis dengan enggan kembali ke tendon naga. Terus memimpin jalan. Suara Wang Lin sangat dingin dan niat membunuhnya menindas. Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin memiliki pijakan di sini, dia harus memamerkan kekuatannya, dan sekte jahat pertarungan adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Pada saat ini, Munan dan Mubei sangat menghormati Wang Lin dari lubuk hati mereka. Terutama Mubei,
yang menunjukkan rasa hormat tanpa pamrih di matanya saat dia dengan cepat memimpin jalan menuju sekte jahat pejuang. Sebelum Wang Lin, sejumlah besar tubuh memancarkan aura mematikan. Tampilan ini lebih efektif daripada kata-kata apapun. Banyak pembudidaya yang memiliki niat jahat yang melihat ribuan mayat itu langsung menjadi pucat dan mundur, takut terjebak dalam kekacauan ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.